Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Dan juga jasa asuransi kan sudah disubsidi oleh pemerintah. Harusnya itu 186.000 1 hektar, disubsidi oleh pemerintah 150.000. Setelah melewati berbagai tahapan, jasa ketentuan peraturan perundang-undangan, Panitia Seleksi telah menetapkan calon pejabat tinggi pertama yang merupakan hasil dari proses transparan, fair, dan adil. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Cape Town. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Antisipasi terjadinya gagal panen akibat kekeringan, petani sawah di Kota Bau-Bau diimbau ikuti program asuransi pertanian. Sebelum masa jabatannya sebagai wali Kota Bau-Bau berakhir, Laude Ahmad Monianse memastikan akan kembali melakukan rotasi pejabat ASN. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya. Hari ini Senin 28 Agustus 2023 bersama saya Laude Muhammad Syahribol. Kita ke berita yang pertama. Antisipasi terjadinya gagal panen akibat kekeringan, petani sawah di Kota Bau-Bau diimbau ikuti program asuransi pertanian. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan Hairul Mulku. Dan juga jasa asuransi kan sudah disubsidi oleh pemerintah. Harusnya itu 186.000 1 hektar, disubsidi oleh pemerintah 150.000. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengimbau para petani, khususnya petani sawah, untuk masuk dalam program asuransi pertanian. Hal ini sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen yang disebabkan oleh bencana kekeringan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Muhammad Rais, mengatakan asuransi pertanian merupakan program nasional yang mana dalam program tersebut pemerintah pusat memberikan subsidi pembayaran premi bagi para petani. Kalau misalnya tidak masuk asuransi pertanian, berarti misalnya nanti ada musibah kekeringan, berarti kan habis percuma. Sementara kalau masuk asuransi pertanian ini kan misalnya nanti ada kejadian luar biasa seperti itu kan berarti ada penggantian dari jasa asuransi tersebut. Kemudian juga jasa asuransi kan sudah disubsidi oleh pemerintah. Harusnya itu 186.000 1 hektar, disubsidi oleh pemerintah 150.000. Berarti mereka tinggal 36.000. Jadi petani hanya menyiapkan 36.000 untuk 1 hektar lahannya. Dengan 36.000 kalau misalnya kejadian puso 1 hektar, kalau tidak salah dapat sekitar 5 juta. Rais mengaku ada beberapa kelompok petani yang merasa trauma dengan perusahaan asuransi sehingga enggan untuk ikut asuransi pertanian. Meski begitu, pada kelompok petani lain sudah mengikuti program ini sejak musim tanam yang lalu dan petani yang mengalami puso langsung mendapat klaim dari asuransi. Musim yang lalu kita sudah pernah coba dilihat buku, ada beberapa kelompok itu, beberapa orang yang masuk asuransi itu dan ternyata memang saat itu kondisi lahan mereka itu gagal panen. Jadi kalau tidak salah kemarin itu mereka diklaim itu asuransinya kurang lebih 14 juta untuk kalau misalnya 3 atau 4 hektar kemarin, atau 2 atau 3 hektar, saya tidak terlalu hafal kemarin, tapi kemarin diklaim oleh asuransi berhasil langsung dibayarkan dengan modal 36.000. Karena kemarin tidak ikut karena mereka katanya trauma dengan asuransi. Tapi setelah kita jelaskan, mereka sudah mulai paham, oh iya. Rais mengatakan minimnya curah hujan ditambah panas yang begitu terik akibat El Nino mulai berdampak pada ketersediaan air di lahan-lahan persawahan. Para petani diminta untuk bijak memanfaatkan sumber-sumber mata air, meningkatkan ketersediaan air lahan pertanian melalui perbaikan dan pembangunan embung, parit, sumur dalam, sumber resapan, dan saluran irigasi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Festival Kuliner Masyarakat Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batu Puaro yang digelar Sabtu malam mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse. Bahkan festival kuliner yang digagas oleh Lurah Bone-Bone Ramadan bersama masyarakat secara spontanitas dan sederhana tersebut oleh Pemkot Bau-Bau akan dijadikan sebagai agenda rutin. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse saat membuka festival kuliner Bone-Bone percaya ini akan menjadi sesuatu yang baik kalau terus dibina dan dipertahankan. Sebab Monianse menyebut suasana makan malam di pantai Bone-Bone terasa
di Jimbaran, Bali. Ditambahkan, festival kuliner Bone-Bone yang menampilkan olahan makanan, kriya kain tenun, pakaian adat, kampurui, dan beberapa olahan cemilan, paling tidak diyakini akan meningkatkan ekonomi lokal. Selain itu, karena menggunakan alam dan pesisir pantai sebagai objeknya, maka sudah pasti ini tempat harus selalu terjaga dari segala hal yang merusak dari citra festival itu sendiri. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sebelum masa jabatannya sebagai wali kota Bau-Bau berakhir, Laude Ahmad Monianse memastikan akan kembali melakukan rotasi pejabat ASN. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Beberapa kali lagi, karena masih banyak yang kosong, dan yang beberapa juga yang hasil evaluasi. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse memastikan akan kembali melakukan rotasi pejabat aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah kota Pemkot Bau-Bau sebelum masa jabatannya berakhir 24 September 2023. Rotasi tersebut, kata Ahmad Munianse, untuk mengisi beberapa jabatan yang masih kosong dan untuk mengganti pejabat yang memperlihatkan kinerja tidak baik. Beberapa kali lagi, karena masih banyak yang kosong, dan yang beberapa juga yang hasil evaluasi. Ya, kita lakukan evaluasi beberapa personil yang memperlihatkan kinerja tidak baik, kita evaluasi. Kita akan perhentikan dulu, setelah perhentikan baru kita evaluasi, baru kita ganti semua eselon. Dikatakan wali kota, rotasi tersebut berlaku untuk semua tingkatan eselon ASN lingkup Pemkot Bau-Bau, tidak terkecuali eselon 2. Ahmad Munianse menegaskan pembenahan birokrasi lingkup Pemkot Bau-Bau akan menjadi konsentrasi hingga akhir masa jabatannya sebagai wali kota Bau-Bau pada 24 September 2023. Hal itu ia lakukan sebagai wujud komitmen untuk mewariskan kepada pejabat transisi suatu birokrasi yang loyal, berintegritas, dan profesional dengan spirit jiwa melayani serta kolaboratif. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Buton Tengah berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia SSGI tahun 2023 menunjukkan persentase stunting di Kabupaten Buton Tengah 17,4%, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 22,4%. PJ Bupati Buton Tengah Andi Muhammad Yusuf mengatakan kegiatan rembuk stunting sangat penting untuk dilaksanakan guna bersama-sama mencari solusi yang tepat dalam mengatasi masalah stunting di Buton Tengah. Dalam penanganan stunting, kata PJ Bupati, Pemkab Buton Tengah telah terbentuk Tim Pencepatan Penurunan Stunting atau TPPS hingga tingkat desa atau kelurahan dan telah menunjuk Bapak Bunda Asuh Stunting untuk masing-masing kecamatan melalui SK Bupati nomor 288 tahun 2023. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Antisipasi terjadinya gagal panen akibat kekeringan, petani sawah di Kota Bau-Bau diimbau ikuti program asuransi pertanian. Sebelum masa jabatannya sebagai wali Kota Bau-Bau berakhir, Laude Ahmad Monianse memastikan akan kembali melakukan rotasi pejabat ASN. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya.